Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, prinsip seorang muslim menghadapi musibah adalah hendaklah senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jadilah muslim yang kuat, jangan panik. Inilah prinsip yang kedua. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat At-Taubah ayat ke-51, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan, tidak ada yang bisa menimpa kita. Tidak ada yang menyebabkan kita tertimpa musibah kecuali yang telah Allah takdirkan atas kita. Huwa maulana, dan dialah pelindung kita, penolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi jemaah sekalian, inilah yang harus kita lakukan ketika ditimpa musibah. Karena kita yakin musibah itu terjadi dengan takdir Allah, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah, bergantung hati kepadanya. Dan sungguh Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Inilah pentingnya tawakal. Dan ini harus kita amalkan dalam seluruh kehidupan kita, bukan hanya ketika ditimpa musibah. Karena hamba selalu butuh pertolongan Allah, baik dalam urusan dunia dan lebih penting lagi urusan akhirat. Kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah telah berjanji untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dan sebaliknya jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau kita bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan berikan hukuman kepada kita sehingga kita tidak mendapatkan pertolongan. Beliau bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Jadi, janganlah kita bergantung kepada selain Allah. Walaupun syariat menyuruh kita untuk berusaha. Boleh kita berusaha, berikhtiar, agar kita sehat, agar kita terhindar dari malapetaka. Tapi jangan hati kita bergantung kepada usaha kita. Begitu pula kalau kita sakit. Kita boleh berobat, kita boleh minum obat, boleh datang ke dokter. Tapi jangan hati kita bergantung kepada obat, jangan pula bergantung kepada dokter. Bergantunglah hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang satu saja. Maka hati-hatilah jemaah sekalian, kalau kita bergantung kepada selain Allah, itu justru akan membuat kita tidak mendapatkan pertolongan Allah. Lalu apa hakikat tawakal? Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, "Wa haqiqatut tawakkul huwa sidqu timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirati kulliha." Hakikat tawakal itu adalah jujurnya hati, benarnya hati dalam bergantung kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih yang bermanfaat bagi kita atau menolak yang bermudarat. Dalam setiap urusan kita, apakah itu urusan dunia dan terutama urusan akhirat. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat tawakal. Hati yang benar-benar bergantung kepada Allah dan menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Beliau melanjutkan juga, "Wakilatul umur kulliha ilaihi." Hendaklah kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tawakal. Bergantung hati kepada Allah dalam setiap urusan dan kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah.
wa tahqiqul imani bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadurru wa la yanfa siwahu. Dan kita realisasikan keimanan kita bahwasannya tidak ada yang bisa memberi kepada kita, tidak pula ada yang bisa mencegah, tidak pula ada yang bisa menimpakan mudarat atau memberi manfaat selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah hakikat tawakal. Kalau kita perhatikan penjelasan beliau, maka kita bisa betik 3 poin. Yang pertama, tawakal itu adalah bergantungnya hati kepada Allah dalam meraih suatu manfaat atau menolak suatu mudarat, baik dalam urusan dunia, terutama untuk urusan akhirat. Yang kedua, memasrahkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah yang satu saja, tidak kita pasrahkan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, kita kuatkan keimanan bahwasannya hanya Allah yang memberi, yang menahan, yang bisa menimpakan bahaya serta memberi manfaat ataupun menghilangkan bahaya apabila bahaya menimpa kita. Atau dengan kata lain, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, hakikat tawakal. Maka Allah telah berjanji, barang siapa bertawakal kepadanya, akan mendapatkan pertolongannya. Dan juga mendapatkan pahala yang melimpah. Karena tawakal itu ibadah yang sangat agung. Makanya kalau orang bergantung hati kepada selain Allah, dia telah terjerumus di dalam dosa syirik. Karena tawakal itu adalah ibadah. Kalau seseorang bertawakal hatinya kepada selain Allah, dia telah terjerumus dalam dosa kesyirikan. Kemudian jemaah sekalian, dengan tawakal ini akan menjadikan kita sebagai mukmin yang kuat. Karena di masa-masa terjadinya musibah, kita butuh pertolongan Allah sehingga kita menjadi kuat. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Nah, jemaah sekalian, di antara bentuk kekuatan seorang mukmin itu adalah dia tidak panik menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka. Maksudnya tidak panik di sini gimana? Dia tidak hilang arah. Dia tidak bingung. Tidak tertutup akalnya sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang justru membahayakan dia atau membahayakan orang lain. Seperti yang terjadi hari ini. Banyak orang panik kemudian melakukan aksi memborong barang-barang. Apalagi kemudian melakukan ihtikar, menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat. Maka ini adalah dosa besar, memudaratkan orang lain. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, la darar wa la dirar, jangan membahayakan diri sendiri, jangan pula membahayakan orang lain. Itu akibat kepanikan. Akibat dari kepanikan. Melakukan hal-hal yang memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Yang bertentangan dengan akal sehat, yang bertentangan dengan syariat. Maka ini akan hilang apabila kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan kita berusaha menjadi mukmin yang kuat. Baik, ini prinsip yang kedua.